Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Al-Ghifari dengan NIM 122140198, Teknik Informatika kelas Komputasi Awan RA. Nah, pada tugas kali ini saya ada tugas kontainer. Nah, menggunakan Docker. Untuk tugas kali ini saya menggunakan kontainer menggunakan Docker. Nah, apa itu si kontainer? Nah, kontainer itu adalah sebuah unit perangkat lunak standar yang mengemas kode dan semua dependensinya sehingga aplikasi itu berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan komputasi ke komputasi lainnya. Citra kontainer Docker itu perangkat lunak yang ringan, mandiri dan dapat dieksekusi mencakup semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti kode, waktu proses, alat sistem, pustaka sistem, dan pengaturan. Citra kontainer menjadi kontainer saat waktu proses dan dalam kasus kontainer Docker. Nah, citra kontainer ini dijalankan oleh Docker Engine. Nah, Docker ini tersedia pada Linux, macOS, dan Windows. Perangkat lunak yang dikontainerisasi akan berjalan sama apapun infrastrukturnya. Nah, lanjut ke Docker. Apa itu si Docker? Nah, Docker itu adalah software open source. Docker itu software open source yang digunakan untuk meluncurkan deploy aplikasi di dalam kontainer virtual. Dengan kontainer virtual ini, aplikasi bisa berjalan secara terisolasi di environment yang kompleks sehingga tidak menyebabkan masalah pada environment lainnya. Nah, selanjutnya, Docker Container itu adalah sebuah software yang berisi semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Semua konfigurasi dan instruksinya itu untuk memulai atau menghentikan kontainer diperintahkan oleh sebuah komponen yang bernama image Docker. Nah, selanjutnya, Docker itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu ada client Docker. Nah, client Docker itu yaitu komponen utama untuk membuat, mengelola, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Client Docker itu metode utamanya adalah mengontrol semua Docker melalui CLI seperti Chrome pada Windows dan terminal pada Linux dan macOS. Selanjutnya itu ada server Docker, juga disebut sebagai Daemon, Daemon Docker. Server Docker ini menunggu permintaan REST API yang dibuat oleh client Docker, serta dia mengelola image dan kontainer. Yang ketiga ada image container. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, image container ini yang memerintahkan server Docker terkait persyaratan tentang cara kontainer itu dibuat. Jadi image container ini juga bisa di-download dari website seperti Docker Hub. Nah, sebenarnya di image Docker ini kita juga bisa membuatnya, yaitu dengan membuat Docker file dan meneruskannya ke server. Nah, selanjutnya itu ada registry Docker. Nah, registry Docker itu adalah aplikasi sisi server open source yang digunakan untuk menghosting dan mendistribusikan image Docker. Nah, kita lanjut ke fungsi Docker. Nah, Docker memiliki 3 fungsi, yaitu mencoba software baru, yaitu adalah jadi Docker ini bakal mencoba software baru tanpa Anda harus menginstalnya secara manual. Jadi kalau Anda mau melakukan proses setup, misalnya Anda mau melakukan proses setup MySQL. Nah, kalau melakukan manual maka akan memakan waktu yang lama. Tetapi di Docker ini hanya cukup satu perintah CLI maka Anda bisa melakukannya. Nah, yang kedua ada itu fungsi Docker itu bisa mempelajari CLI. Jadi
Docker itu bisa mempelajari administrasi sistem, command line interface, dan scripting lebih lanjut dengan lebih baik. Yang ketiga itu mengurangi risiko insiden. Apabila terjadi kegagalan hardware, user bisa segera mengembalikan perubahan apapun yang telah dibuat kalau tersedia di image Docker. Jadi misalnya terjadi masalah atau kegagalan, user itu hanya perlu mengimpor backup image ke perangkat baru. Lalu Docker itu akan membereskan sisanya. Mungkin untuk penjelasan awalnya segitu saja. Mungkin kita langsung ke implementasinya saja. Sebentar, maka saya mencoba membagikan semua layar. Nah, saya sudah selesai setting ini. Nah, mari kita coba kontainer tadi. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk Docker desktop ini kita harus mendownloadnya dulu ya. Mungkin downloadnya itu di sini. Konfigurasi. Nah, Docker desktop. Download Docker desktop. Nah, mungkin menginstalnya dari link yang sudah ada ini ya. Nah, kita bisa menginstalnya. Nah, kita bakal menginstal sesuai dengan perangkat kita itu apa. Bisa Windows, Linux, dan macOS. Nah, saya mendownloadnya itu di Windows ya. Jadi beratnya itu sekitar 500 MB. Beratnya itu sekitar 500 MB ya, seperti ini. Docker. Nah, itu sekitar 500 MB dan ada beberapa settingannya juga. Kalau sudah selesai men-settingnya bakal kelihatan seperti ini. Nah, ini saya sudah buat akun juga ya. Kalau sudah selesai kita menginstal semuanya bakal kelihatan seperti ini Dockernya itu. Mungkin saya akan melihatkan websitenya, website loginnya. Nah, seperti ini nih. Kalau kita setelah menginstal Docker dan kita sudah login, maka bakal kelihatan seperti ini di website @docker.com. Nah, kita memiliki banyak pilihan di sini. Mungkin kita langsung saja ke codingannya. Tadi saya sudah membuat codingannya. Mungkin kita sekarang tinggal membukanya saja ya. Ini kita tinggal open folder. Open window, file, Docker. Welcome to Docker. Web. Nah, ini dia. Kalau sudah seperti ini kita tinggal running saja. Waduh, sebentar.
open folder, kita pilih pada docker, kita welcome to docker, open folder. Nah, ini dia. Nah, oke, kalau kita mau ngerannya tinggal buka terminal. Nah, terminal. New terminal. Docker build run. Nah, dia bakal loading seperti ini. Yap, sudah selesai. Nah, kalau kita sudah run di sana, maka di sini bakal kelihatan. Nah, ini saya itu memakai nama ROS. Nah, bakal kelihatan seperti ini. Nah, kita itu kita awalnya itu kita harus melakukan setting ya. Kita setting portnya ke 8089. Nah, kita coba run. Kalau kita coba run, maka dia akan kelihatan seperti ini. Nah, ini sudah jadi kontainernya. Ini masih yang biasa saja. Kita bisa mengarahkan kemana saja. Ada LinkedIn. Nah, mungkin kita lanjut ke yang kedua ya. Ini yang welcome biasa. Yang kedua itu ada juga yang folder, docker, select folder. Ini dia. Sebentar. Jadi ini kita matikan dulu untuk kontainer yang tadi. Nah, ini saya sudah membuat codingannya untuk kontainer kedua. Jadi ini ada tampilannya. Ini adalah tampilan dari kontainer yang bakal ditampilkan nanti. Ini ada tampilan patch-nya dan beberapa pengaturan tentang servernya. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan. Nah, kalau kita sudah membuat filenya ini, membuat app-nya ini. Nah, kita karena saya sudah runningnya tadi, jadi saya hanya tinggal tekan start di Docker Desktop aja. Kalau saya sudah tekan ini, jadi saya tinggal buka localhost 808. Sorry. Localhost 8090, maaf. Jadi kalau saya buka ini, reload. Sebentar, sepertinya saya harus run di sini ya. Sebentar, terminal, new terminal. Sebentar, saya coba-coba lagi. Sebenarnya saya mulai lupa deh. Yep. Kita coba running lagi. Docker compose upd, enter, maka akan seperti ini. Saya rasa sudah bisa ya ini.
Saya rasa ini sudah bisa. Sebentar. Kenapa tidak bisa ya? Docker Compose Up. Nah, coba satu kali lagi. Docker Compose Watch, enter. Kita coba, mudah-mudahan bisa ya. App Watch enabled, mudah-mudahan bisa. Bisa. Nah, ini adalah sedikit website biasa, simple sekali. Jadi kita di sini cuma mengetikkan saja, do it just. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah kontainernya sudah jalan. Nah, jadi misalnya kita sudah melakukan running seperti yang dilaksanakan tadi, seperti codingan ini. Nah, ketika kita sudah compose up, maka dia bakal running. Terus kita docker compose watch, jadi dia bakal bisa ke running langsung, dan kita tinggal bukanya itu di localhost 300, localhost 3000. Nah, jadi di website simple ini kita sebenarnya cuma menambahkan sih. Kita tekan komputer kawan. Nah, kita bisa hapus, bisa tambah, bisa hapus, bisa tambah. Simple saja sih. Ini adalah percobaan pertama kita tadi, dan ini adalah percobaan kedua kita. Sebenarnya untuk membuat konten ini cukup mudah, karena kita di sini juga diajari cara bikinnya. Nah, kita bisa mengikuti cara-cara tersebut, dan kita juga bisa mengambil dari image ini. Nah, ini adalah yang saya buat tadi, yang pertama tadi. Nah, untuk kontainer ini jangan lupa dimatikan, soalnya dia bakal kontainer usernya bakal dihitung terus. Nah, kita juga bisa menghapusnya. Nah, kalau sudah terlalu banyak kita bisa hapus. Nah, bisa merunning yang tadi pagi juga. Ini yang saya coba. Nah, bentuknya seperti ini, tapi yang ini saya buatnya tanpa codingan. Jadi saya hanya mengambil image dari Docker desktop tersebut dan mengatur beberapa setting. Mungkin kita coba ulang. Mungkin caranya sebenarnya sudah ada sih di sini. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Oke.